Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama. Buruan cek. Ini tanda Allah ridho pada kita. Masya Allah, pasti udah banyak tanda-tandanya ya kan. Yang di sini juga ada kan ya kan. Lemes banget. Ada kan ya kan? Ada gitu dong, Masya Allah. Ada tayangan lagi nih, aku kasih lihat lagi ya. Indahnya berbagi. Ini dia tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Indah ya Bi ya kalau kita bisa berbagi ke sesama ya Bi ya. Masya Allah. Ya Allah ngeliat tayangan tadi tuh kayak ya Allah tergugah gitu hatinya ya. Tapi bener gak Bi? Allah itu sudah ridho sama kita. Kalau walaupun ya Bi, kita dalam kondisi sesulit apapun gitu ya. Tapi Allah tetap memudahkan kita untuk bisa berbagi ke sesama. Berarti itu tandanya Allah sudah ridho sama kita. Emang benar seperti itu Abi? Iya, memang begitu adanya. Bismillah. Kalau gitu aku mohon penjelasannya Abi Maki, silakan Abi. Iya, mangga hatur nuhun Mas Wani. Izin Habib Nabil, Ustaz Syam. Allah barik fiik. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di program ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ada kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahul abd istamala. Apabila Allah telah meridhai, mencintai seorang hambanya, maka Allah jadikan hamba ini sebagai alat untuk menjadikan orang lain bahagia. Menjadikan orang lain mendapatkan kenikmatannya. Bisa jadi Allah memberikan kepada seorang hamba ini dengan ridhonya, dengan cintanya, senang melakukan hal-hal yang baik. Tiba-tiba berteman dengan orang-orang yang soleh. Tiba-tiba berteman dengan sahabat-sahabatnya yang soleh. Bahkan tiba-tiba ingin melaksanakan qiyamul lail, ingin baca Quran. Dan tiba-tiba dalam hatinya ada keinginan untuk berbagi. Berinfak, bersedekah, dan ini adalah bentuk daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kenapa? Karena mustahil orang ini berbagi lagi kecuali ada satu hal yang ada di dalam hatinya, kenikmatan di dalam berbagi. Kenapa Allah tanamkan kenikmatan kepada orang itu berbagi? Jawabannya karena Allah meridhoinya. Karena tidak ada yang paling bahagia di dunia ini kecuali orang ini telah merasakan nikmatnya berbuat baik. Bukankah dalam doa yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia yang baik. Orang mengira kehidupan dunia yang baik itu rumah yang megah, kendaraan yang banyak misalnya. Tapi punten, para ulama memberikan kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanatud dunya nikmatul ibadah. Ya, melaksanakan nikmat ibadah yang baik itu hasanatud dunya. Nikmat berbagi hasanatud dunya. Nikmat silaturahim hasanatud dunya. Ya, nikmat untuk birrul walidain hasanatud dunya. Itu hasanatud dunya itu ternyata nikmatnya untuk takarrub kepada Allah dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan. Dan itu apabila ada dalam hati keinginan melakukan itu, bukti Allah mencintai dan bukti Allah ridho kepadanya. Cara dapetinnya gimana ya Bi? Bagaimana caranya? Belajar secara pelan-pelan, berlatih secara pelan-pelan, lalu selanjutnya apa? Terbiasa untuk melakukan kebaikan dan insya Allah akan lebih mendapatkan kenikmatan, terus kenikmatan diberikan. Masya Allah, terima kasih Abi Maki untuk Sami-sami. penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang tadi udah mulai ngantuk pas temannya tepuk tangan. Oh iya, langsung tepuk tangan. Bagus, spontanitasnya bagus semua di sini ya, Masya Allah. Kalau gitu aku kasih kesempatan lagi buat curhat ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Kami menjawab. Kenapa kami menjawab? Udah aku kasih mic, salah. Salah lagi. Coba yang benar gimana coba? Curhat dong Ustadz. Iya. Kami curhat. Udah curhat, jawab sendiri. Masya Allah, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Lemas, aku pilih ya. Ibu, mau curhat? Boleh, silakan. Yuk ikut saya ke sini. Coba dikasih salam dulu seluruh masyarakat Indonesia, terus kasih tahu nama ibu. Tahu mau nama karena mungkin curhatan di dalam, mau nama tetangganya boleh deh. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Majelis Taklim Al Jihad Panembong Cianjur. Iya, Ibu mau curhat apa? Gimana ya Ustadz? Coba Buat Ustadz Syam teman boleh saya dibantu ya. Ustadz. Habib boleh dibantu? Siap. Pak Ustadz. Ya Bu, silahkan. Silakan Bu. Gini Pak Ustadz, jadi ini curhatan teman saya sama saya ya Pak Ustadz. Oh siap, nitip. Ya, nitip gitu. Depan aja, silahkan. Ya. Jadi teman saya itu udah beberapa kali gitu diselingkuhin sama suaminya. Ya gimana ya Pak Ustadz, dia itu suka nangis di hadapan anak-anaknya gitu Pak Ustadz. Suka nggak bisa memendam gitu ya, biar nggak kelihatan sama anak-anak gitu. Gimana tuh Pak Ustadz caranya dia biar bisa sabar, bisa ya ridho lah dengan takdirnya gitu Pak Ustadz. Selingkuhin biar bisa sabar sama Ridho. Iya. Ustadz Syam. Gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna Ibu ya. Mungkin ada orang yang suami istri harmonis, tidak dikaruniai anak. Ada orang dikaruniai anak, anaknya melawan dia. Ada orang anak banyak, suami istri bahagia, kekurangan ekonomi. Memang selalu akan ada ujian kita hidup di dunia ini. Air mata itu hanya ekspresi dari hati. Jadi memang kalau ada seorang yang menangis, ada orang yang bersedih, itu sangat manusiawi sekali. Cuma kalau ditanyakan tadi menangis di depan anak, memang banyak psikolog yang melarang gitu. Kenapa melarang? Karena anak ini sesuai dengan usianya. Dia adalah kertas putih yang tiada bernoda. Maka orang tua jangan pernah menodai daripada kertas putih tersebut. Salah satu yang bisa menodainya adalah kesedihan orang tuanya. Jadi kalau memang mau menangis di depan anak, mesti disesuaikan dengan usia sang anak. Kalau dia sudah bisa paham, ya boleh saja seorang orang tua curhat di depan anaknya. Intinya menangis boleh, tapi ketika menangis jangan sampai mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi penyebab tangisannya. Seperti apa? Bapakmu tuh selingkuh mulu, ibumu ini tiap hari disakiti. Akhirnya sang anak nanti bisa jadi dia ada trauma di dalam hatinya. Kalau sudah trauma dalam hatinya bisa jadi ada seorang anak ketika dewasa tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Saya takut, saya trauma sama laki-laki. Itu bisa jadi seperti itu. Maka ulama menganjurkan untuk tidak curhat kepada anak. Kalau menangis silahkan menangis. Karena itu adalah ekspresi hati. Udah terlanjur gitu. Gimana? Kalau udah terlanjur gimana Habib? Maaf deh, selingkuhnya sudah lama temannya itu? Boleh pakai mic-nya maaf? Pernah dulu gitu pernah sekali, 2 kali sama sekarang 3 kali. Oh Gitu. selalu berulang-ulang. Ya. Oh gimana tuh Bib? Iya baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin sampaikan kepada para laki-laki ya tolong jaga. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri itu dengan cara yang paling baik ya. Jadi kalau misalnya mau nikah secara halal. Tapi jangan kemudian selingkuh sana selingkuh sini. Main sana main sini sampai orang-orang berkali-kali begitu ya. Atau bahkan sampai misalnya istri lebih dari 4. Ini naudzubillah min dzalik, tolong hati-hati nih para laki-laki, para ayah, anakmu, istrimu tanggung jawab. Itu nomor 1. Yang kedua, ibu kalau berbeda pendapat dengan suami dan sebagainya jangan di depan anak-anak. Nabi SAW rumah tangganya adalah paling indah di dunia ini. Tapi beliau juga sempat beda pendapat dengan istrinya, istri-istrinya. Dan dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasul itu SAW kalau misalnya dia lagi marah, pelipisnya menggembung. Tapi beliau menahan marahnya. Biasakan kalau kita mau marah itu tahan dulu, jangan langsung disampaikan. Kemudian yang kedua, cari momen terbaik. Kalau mau membicarakan masalah-masalah yang berat, yang kritis, yang serius, yang berbahaya untuk anak, hendaknya cari waktu. Ya, jadi misalnya malam hari ngobrol berdua, anak sudah tidur, mau berdebat silahkan, mau beda pendapat silahkan, tapi dibahasnya jangan di depan anak. Tadi Ustadz Syam sudah sampaikan bahayanya ke anak apa? Anak itu menjadi trauma dan sudah banyak kasus begitu. Ibu ribut terus sama suaminya ya dengan bapaknya, si anak akhirnya kemudian trauma, broken home. Dia akhirnya merusak, dia akhirnya narkoba. Nah maka jaga itu. Boleh beda pendapat tapi komunikasi yang baik. Wallahualam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Ini ada Ya. pertanyaannya, kalau udah terlanjur gimana? Ya. Kalau udah terlanjur, Nabi bilang atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamballah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau pernah menangis depan anak, bikin anak juga nangis, bikin ketawa sekarang. Bikin bahagia. Semoga bisa disampaikan ke temannya dan juga mungkin temannya nonton dan suami juga nonton. Insya Allah berubah setelah ini ya. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Terima kasih sudah curhat, terima kasih sudah menjawab guru-guruku. Masya Allah.
Jamaah jangan kemana-mana, habis ini pembahasannya akan semakin dalam lagi ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.